Hai girls, pernah gak sih ngeliat film-film zaman dulu kayak Bridgerton atau drama kerajaan Eropa di mana perempuan pakai baju yang ketat banget di bagian pinggang? Nah, itu namanya korset. Tapi tahu gak, ternyata korset punya sejarah yang panjang dan penuh kontroversi. Korset ini bukan cuma soal fashion, tapi juga simbol dari tekanan sosial yang dialami perempuan. Ada masanya korset dianggap sebagai alat penyiksaan, tapi ada juga yang menganggapnya sebagai bentuk kebebasan. Kok bisa? Yuk kita bahas lebih dalam. Jadi, korset pertama kali muncul di Eropa sekitar abad ke-16. Awalnya, korset dibuat dari bahan keras seperti besi dan kayu. Kebayang gak sih sakitnya? Lalu, apa tujuannya? Ternyata biar perempuan terlihat lebih anggun dengan pinggang kecil dan postur tubuh yang tegap. Pada zaman itu, perempuan dianggap lebih menarik kalau punya tubuh berbentuk jam pasir pinggang super kecil dengan dada dan pinggul lebih besar. Makanya, korset jadi item wajib dalam dunia fashion bangsawan. Korset juga menandakan kontrol atas tubuh yang dibentuk melalui serangkaian praktik sosial, mulai dari menari hingga berpakaian. Kaum bangsawan menggunakan korset untuk menghargai norma-norma berlaku sopan, sesuatu yang menggambarkan posisi sosial mereka di masyarakat. Sebaliknya, tubuh orang kelas bawah yang tidak ditegakkan dengan korset menjadi simbol bahwa mereka termasuk orang rendahan. Kenapa? Sebab tubuhnya tidak dibatasi etika dan bengkok karena kerja keras. Namun, memasuki abad ke-18 dan 19, korset makin populer. Bahannya sudah tidak sekasar dulu, tapi tetap menyiksa karena harus dikencangkan pakai tali sampai bikin susah bernafas. Bahkan ada yang sampai pingsan gara-gara terlalu ketat. Tapi anehnya, walaupun banyak yang merasa tersiksa, korset tetap dipakai. Hal ini lantaran standar kecantikan saat itu mewajibkan perempuan punya pinggang sekecil mungkin. Bahkan, ada yang berlomba-lomba biar ukuran pinggangnya di bawah 40 cm. Gila kan? Seiring waktu mulai banyak yang sadar kalau korset ini bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga membahayakan kesehatan. Bisa buat tulang rusuk bergeser, pencernaan terganggu, bahkan bikin organ dalam tertekan. Namun, ada juga yang menyebutkan bahwa klaim masalah kesehatan terkait korset pada saat itu sebenarnya adalah mitos yang dibangun para dokter laki-laki untuk mempromosikan perspektif patriarki mereka sendiri. Di akhir abad ke-19, gerakan feminis mulai muncul dan salah satu yang mereka perjuangkan adalah melepaskan perempuan dari korset. Mereka bilang, perempuan harus bebas bergerak tanpa terikat aturan fashion yang menyiksa. Perlahan-lahan, penggunaan korset mulai berkurang, apalagi setelah munculnya bra modern di awal abad ke-20. Meskipun sempat mendapatkan pertentangan, korset gak benar-benar hilang loh. Di zaman sekarang, korset masih ada, tapi bentuknya lebih modern dan fleksibel, lebih nyaman dibandingkan dahulu. Banyak yang pakai korset sebagai fashion, seperti pada acara Met Gala atau runway. Ada juga yang pakai sebagai self-wear buat bikin tubuh lebih ramping seketika. Bedanya, korset sekarang lebih nyaman karena pakai bahan elastis, nggak kayak zaman dulu yang bikin sesak napas. Bahkan, korset juga ada yang dirancang secara khusus dengan ventilasi antara tulang sehingga lebih fleksibel ketika digunakan saat berolahraga. Termasuk di Indonesia, hingga saat ini masih ada tradisi memakai bengkung atau gurita, pakaian tradisional serupa korset. Biasanya dianjurkan untuk ibu-ibu yang baru melahirkan. Pemakaian korset ini akan membantu mereka memulihkan otot abdomen pasca melahirkan dan diyakini bisa mengembalikan bentuk perut seperti sebelum hamil. Jadi, korset ini beneran punya dua sisi. Di satu sisi pernah jadi simbol pengekangan perempuan, tapi di sisi lain juga bisa jadi bentuk ekspresi diri seperti fashion. Sekarang, pakai atau enggaknya korset itu pilihan masing-masing. Yang penting, jangan sampai terjebak standar kecantikan yang bikin gak nyaman atau bahkan membahayakan kesehatan.
Gimana menurut kalian? Pernah coba pakai korset atau tertarik buat coba? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye!